Halo guys, ladies and gentlemen, welcome to today video. Balik lagi di RFK Story sama gue di sini. Kali ini gue akan membahas film bergenre action crime drama yang rilis pada tahun 2007 berjudul Dead Sentence. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Nick yang kehilangan anaknya karena dihabisi oleh sekelompok gangster. Nick berusaha menuntut keadilan atas kematian anaknya, namun Nick malah mendapat hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya. Akhirnya Nick memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Let's go! Film diawali dengan kita diperkenalkan seorang pria bernama Nick yang merupakan wakil direktur di sebuah perusahaan asuransi. Sesampainya di rumah kita diperkenalkan dengan istrinya yang bernama Helen serta kedua putranya yang bernama Lucas dan Brandon. Keesokan harinya Nick datang ke sebuah pertandingan hoki untuk melihat Brandon yang sedang bertanding. Kemudian mereka berdua bertemu dengan sekelompok begundal yang terus mengganggu perjalanan mereka saat ingin kembali ke rumah. Tapi Nick tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Ia pun segera mampir ke sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli sedikit minuman. Namun tiba-tiba sekelompok begundal itu kembali dan langsung menyerang pemilik toko tersebut. Kemudian mereka menyuruh satu orang rekan mereka untuk segera menghabisi Brandon. Ternyata mereka adalah sekelompok gangster yang sedang melakukan sebuah ujian gila dengan membunuh orang secara acak untuk meresmikan anggota baru mereka. Kemudian Nick berhasil menangkap pria bernama Joe yang menghabisi Brandon. Tapi Joe berhasil melepaskan diri dan langsung ditabrak oleh sebuah mobil saat ia mencoba mengejar teman-temannya. Namun terlihat jika Brandon belumlah tewas. Nick segera pergi ke rumah sakit agar Brandon segera mendapatkan pertolongan. Namun pada akhirnya Brandon tetap tidak bisa bertahan dan harus kehilangan nyawanya di sana. Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan seorang detektif bernama Wallace yang menyuruh Nick untuk menunjuk siapa yang telah menghabisi nyawa Brandon. Kemudian pengacara Nick berkata jika mereka bisa langsung memasukkan Joe ke dalam penjara dan akan mendapat hukuman 3-5 tahun lamanya. Tapi sepertinya Nick tidak puas dengan hukuman itu, karena yang diinginkan Nick adalah hukuman penjara seumur hidup. Namun pengacaranya berkata jika mereka tidak bisa melakukan itu, karena tindakan itu justru akan menuai simpati dari kuasa hukumnya, dan malah akan membuat pria itu lolos dari hukumannya. Kemudian scene berganti di ruang pengadilan, di mana hakim menyuruh Nick untuk memberikan kesaksiannya jika Joe Darley merupakan seorang pelaku yang telah membunuh anaknya. Namun tiba-tiba Nick malah berkata jika pria itu bukanlah pelakunya, dan hakim langsung memberikan keputusan jika Joe Darley dapat kembali dibebaskan. Singkat cerita, pada malam hari Nick datang ke tempat di mana Joe dan para anggota gengnya sering berkumpul. Ia pun langsung mengikuti Joe yang terlihat sedang ingin membuang sekantung sampah. Kemudian tanpa basa-basi Nick langsung mengajar Joe secara membabi buta. Hingga pada akhirnya secara tidak sengaja Nick malah menikam Joe dan membuat Joe seketika tewas di sana.
Keesokan harinya kita diperkenalkan dengan ketua geng mereka yang bernama Billy Dudley. Billy juga merupakan kakak kandung Joe. Ia sangat marah ketika mendengar jika ada seseorang yang telah membunuh adiknya. Mereka pun langsung mengira-ngira siapa yang telah menghabisi Joe. Kemudian salah satu anggota geng mereka berkata, jika adiknya melihat seorang pria berpakaian rapi yang hanya duduk di sekitar sana. Kemudian dengan mudahnya Billy dapat langsung mengira-ngira siapa sebenarnya pria itu. Ia pun langsung mengambil koran dan menyuruh anggota gengnya untuk bertanya kepada adiknya. Dan benar saja, jika yang dilihat wanita itu adalah Nick yang sedang mengintai Joe. Scene berganti ke tempat Nick, di mana detektif Wallace datang untuk mengatakan jika tersangka yang telah membunuh Brandon telah tewas. Dan diperkirakan itu karena adanya perselisihan antar geng yang ada di sana. Namun detektif Wallace melihat jika ada sesuatu yang janggal dengan Nick, di mana seketika Nick mendapat sebuah luka di tangannya. Dan tampaknya Nick sangat tergesa-gesa setelah mengetahui itu. Kemudian saat di jalan pulang terlihat jika Nick sudah dipantau oleh para anggota geng itu. Namun ia berhasil melumpuhkan salah satu anggota geng yang ingin menembak dirinya. Para anggota geng yang lain pun langsung mengejar Nick yang mencoba untuk melarikan diri dari mereka. Ia pun terus berlari ke sana kemari karena tidak bisa meloloskan diri. Hingga sampailah Nick di sebuah tempat parkir dan harus berhadapan dengan salah satu anggota geng itu. Kemudian dengan sangat pintar ia pun langsung menyerang pria itu dari belakang. Namun sepertinya pria itu sangatlah tangguh. Nick terus mengajar pria itu secara membabi buta. Hingga pada akhirnya Nick mendapat sebuah ide untuk melempar pria itu bersama dengan mobil yang entah milik siapa. Keesokan harinya salah satu anggota geng itu mencoba menerobos masuk ke dalam kantor tempat Nick bekerja. Pria itu pun langsung memberikan Nick sebuah paket. Dan ternyata isi dari paket itu adalah koper miliknya sendiri. Di mana para anggota geng itu mengancam akan segera menghabisi seluruh anggota keluarga Nick. Where are you, bastard? You just bought them a death sentence, motherfucker. And now I'm coming for the rest of your family. Kemudian Nick langsung menghubungi detektif Wallace untuk meminta pertolongan. Dan sesampainya di rumah ia pun langsung mengunci semua pintu dan jendela yang ada di dalam rumahnya. Istrinya pun juga semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian detektif Wallace pun datang dan menyuruh Nick untuk menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia terus menekan Nick agar Nick mau mengaku jika dirinya yang telah memulai perang ini dengan membunuh satu persatu anggota geng itu. Tapi Nick masih mencoba untuk tidak mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada akhirnya Nick menyerah dan mengaku jika dirinya yang telah memulai perang ini. Kemudian detektif Wallace berkata kepada Nick jika ia hanya perlu menuruti apa yang diminta oleh para polisi. Dan menyuruh Nick untuk tidak terlalu khawatir. Karena malam ini para polisi akan berjaga di sekitar area rumahnya. Namun saat malam hari tiba, para polisi yang berjaga malah dihabisi oleh para anggota geng itu. Nick pun panik dan langsung mencoba melawan satu persatu dari mereka seorang diri.
Tapi pada akhirnya mereka juga telah berhasil menangkap Helen dan Lucas. Kemudian apa yang terjadi? Nick tidak bisa menghentikan mereka semua, hingga pada akhirnya Billy pun langsung menembak mereka bertiga, dan segera pergi setelah mereka pikir sudah menghabisi nyawa Nick beserta anak dan istrinya. Singkat cerita, ternyata Nick belumlah tewas. Detektif Wallace berkata jika Lucas juga berhasil terselamatkan. Kemudian Nick segera pergi dari kamarnya untuk menemui Lucas dan meminta Detektif Wallace untuk meninggalkan mereka berdua. Namun ternyata itu adalah usaha Nick agar dapat melarikan diri. Ia pun segera kembali pulang dan langsung menyuruh anak buahnya untuk melacak nomor telepon Billy. Nick juga menguras seluruh tabungan yang saat itu ia kumpulkan untuk biaya pendidikan Brandon. Kemudian ia pun segera pergi setelah mendapat semua info yang dibutuhkan. Singkat cerita, sampailah Nick di sebuah bar yang diberitahukan oleh anak buahnya. Nick langsung menghajar bartender di sana dan menyodorkan segepok uang agar bartender itu mau memberitahu di mana lokasi Billy berada. Lalu Nick juga bertanya kepada bartender itu, di mana ia bisa mendapatkan senjata. I need guns. Kemudian sampailah Nick di sebuah tempat penjualan senjata ilegal. Ia pun langsung menyodorkan uangnya agar pria itu tidak terlalu banyak omong dan mau melayaninya. Akhirnya Nick telah menentukan pilihannya, di mana ia mengambil 2 buah pistol dan 1 buah shotgun. Pria itu juga memberikan Nick peluru yang sangat banyak, dan juga buku panduan bagaimana cara menggunakan ketiga senjata itu. You the motherfucker after my son, Billy? Namun ternyata pria itu adalah ayah kandung Joe dan juga Billy. Bartender tadi mencoba menjebak Nick dengan menyuruhnya mencari senjata ke tempat pria itu. Tapi ayah Billy berkata jika itu bukanlah urusannya. Namun ayah Billy tidak akan memberitahu di mana lokasi Billy berada dan menyuruh Nick untuk segera pergi dari sana. Go your way now. Kemudian Nick langsung mempelajari bagaimana cara menggunakan ketiga senjata itu. Ia juga mencukur habis rambut serta mengobati sendiri semua luka yang ada di tubuhnya. Dan segera bergegas pergi setelah selesai melakukan semua persiapan untuk membalaskan dendam kematian Brandon dan juga istrinya. Singkat cerita, Nick telah sampai di salah satu apartemen milik anggota geng tersebut. Ia langsung mendobrak masuk dan bertanya di mana lokasi Billy berada. Nick juga menyuruh pria itu untuk menghubungi Billy dan berkata jika dirinya akan segera datang untuk menghukum mereka semua. Kemudian Nick langsung menembak kepala pria itu dan segera pergi ke tempat di mana semua anggota geng itu berada. Namun di sisi lain ternyata ayah Billy datang untuk menjauhkan Billy dari peperangan ini. Tapi si anak brengsek ini malah menembak ayahnya sendiri dan lebih memilih untuk tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh ayahnya. I'm taking the car. Kemudian setelah sampai, Nick langsung menerobos masuk dan juga menabrak salah satu anggota geng itu hingga mobilnya terbelah menjadi 2. Ia pun segera masuk ke dalam
dan langsung menembaki satu persatu anggota geng yang ia temui di dalam sana. Terlihat jika Nick sudah tidak seperti dirinya lagi, di mana perasaan dendam telah mengubahnya menjadi seseorang yang tidak jauh berbeda dengan para anggota geng itu. Secara sadis Nick terus menembaki satu persatu para anggota geng tersebut. Kemudian sampailah mereka di suatu posisi yang memberikan mereka ruang untuk saling menembak satu sama lain. Billy sampai kehilangan jari jemarinya. Nick juga terlihat sudah sangat kehabisan energi setelah tubuhnya menerima tembakan secara membabi buta. You look like one of us. Look what I made you. Billy beranggapan jika mereka akan mati bersama-sama. Namun ternyata Nick masih menyimpan satu buah pistol di sakunya dan berkata kepada Billy apakah dirinya sudah siap untuk mati di tangannya. Secara jantan Billy pun akhirnya mengakui kekalahannya. Kemudian Nick segera pergi dari sana dan memutuskan untuk kembali pulang agar dapat melihat semua kenangan yang tercipta bersama istri dan juga kedua putranya. Sampai di sini film pun berakhir. Detektif Wallace berkata jika Lucas berhasil selamat. Namun di sisi lain apa yang telah dilakukan oleh Nick malah menghancurkan semua yang sudah ia miliki, di mana balas dendam tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nick juga harus menerima hukuman setelah semua pembunuhan yang sudah ia lakukan. Dan Lucas harus menjalani hidup tanpa adanya satupun keluarga di sisinya. Terima kasih buat kalian semua yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian. Jika kalian suka konten ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang pastinya nggak akan kalah menarik dari RFK Story. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Cukup sekian dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.